kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi kita yang berjudul Al-Qabi'ah Al-Aron atau bahasa sebagai simbol. Di sini saya telah menyiapkan 5 artikel yang saya ambil dan ringkas. Yang pertama, judulnya Pembelajaran Bahasa Arab dalam Perspektif Filsafat Ilmu yang ditulis oleh Samkiril Taustahaji. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi itu. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia, penuangan emosi, pengejawantahan pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari hakikat kebenaran dalam hidup. Beberapa definisi bahasa tercipta dari hasil pemikiran dan penelitian para filosof. Sebagian besar filosof tersebut sependapat bahwa bahasa Arab adalah sistem tanda atau simbol. Dikatakan bahwa manusia hidup dalam tanda-tanda yang mencakup segala segi kehidupan manusia. Misalnya bangunan, kedokteran, kesehatan, dan sebagainya. Definisi bahasa yang lain seperti diungkapkan oleh Plato lewat Socrates, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan onomata dan remata yang merupakan cerminan dari ide seseorang dalam udara lewat mulut. Yang kedua judulnya adalah Pola Komunikasi Visual Bahasa Arab di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang ditulis oleh Kiki Nurjaman. Berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian dari komunikasi lisan di Pondok Modern Darussalam Gontor dengan menggunakan analisis teoritik interaksionisme atau simbolik, dapat dikemukakan beberapa hal. Sebagai kesimpulan penelitian sebagai berikut. Proses komunikasi visual para santri baru dalam berbahasa Arab melalui proses individu ke individu, komunikasi lisan yang dilakukan dari individu ke individu. Misalnya, komunikasi santri baru dalam keseharian mereka selama tinggal di pondok yang jarang menggunakan bahasa Indonesia. Individu ke kelompok, komunikasi visual berbahasa Arab yang dilakukan dari individu ke kelompok. Hal ini terjadi ketika pengurus asrama bidang bahasa memberikan kosakata bahasa Arab kepada santri baru. Setiap hari ini juga terjadi ketika kegiatan formal di kelas, guru di gontor memberikan penjelasan kepada muridnya di kelasnya dengan menggunakan bahasa Arab. Kelompok ke kelompok, komunikasi lisan yang terjadi ketika santri belajar muhadasah atau latihan percakapan. Kelompok saling mempengaruhi untuk penambahan kosakata bahasa Arab. Di sisi lain, Pondok Modern Darussalam Gontor mempelajari tentang bahasa Arab Suqiyah atau bahasa Qur'ani yang biasa digunakan para kaum pelajar atau para kaum bangsawan Zahirah, Saudi Arab. Keadaan ini disempurnakan dengan interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang per orang antar kelompok manusia. Interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respon antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok. Meskipun santri baru terisolasi dari hubungan dengan santri lama dan masyarakat sekitar pondok, namun justru interaksi sosial bersifat asosiatif. Sebagai penunjang keberhasilan atau tidak mereka menguasai berkomunikasi dengan bahasa Arab selama belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Judul yang ketiga adalah Eksistensi Kamus Cetak Bahasa Arab di Era Digital yang ditulis oleh Ahmad Zaki Al-Hafiz. Dalam proses belajar bahasa Arab, kamus masih dibutuhkan oleh mahasiswa secara umum. Kemudian, pada era digital ini, kamus digital dinilai lebih efektif dibandingkan dengan kamus cetak oleh mayoritas mahasiswa dari segi penggunaannya. Namun walaupun demikian, mahasiswa secara umum berpendapat bahwa eksistensi kamus cetak masih sangat diperlukan di era digital ini. Selain sebagai alat bantu untuk penerjemahan, kamus cetak juga berperan sebagai simbol historis dan sarana pembelajaran leksikologi yang harus tetap dilestarikan. Judul yang keempat
adalah hubungan ilmu psikolinguistik dengan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Randa Hajah Fatimah Sudiani MLG. Dari isi pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa satu, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu adanya sebuah komunikasi, yang mana komunikasi tersebut bisa lewat dengan bahasa yang menjadi perantara komunikasi antar individu-individu. Tanpa bahasa, orang tidak akan paham maksud yang ingin disampaikan individu yang lain. Di sisi lain, bahasa juga merupakan pemecah dari akar permasalahan. Sebagaimana telah kita ketahui tentang faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa, yaitu faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana struktur dan organisasi otak manusia terhadap masalah perolehan, pemahaman dan pemakaian bahasa. Proses bahasa dimulai dari enkode sinematik, enkode gramatikal, enkode fonologi, dekode gramatika, dan diakhiri dengan dekode semantik. Proses berbahasa lebih bersifat dua arah, bersifat bolak-balik antara penutur dan pendengar. Maka seorang penutur bisa menjadi pendengar dan seorang pendengar bisa menjadi penutur. Proses ini berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat. Proses ini juga dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Kalau dihubungkan dengan kerja otak, apakah ketika seseorang melakukan kegiatan motorik, otak dan pikiran serta gerakan motorik atau kinestetik yang dilakukannya bekerjasama? Kalau dilihat dari aspek pengendalian gerakan motorik, tentu saja otak berperan dalam mengendalikan aktivitas gerakan kinestetik. Ketika seseorang berkomunikasi dengan bahasa atau tanda simbiosis, umumnya diekspresikan melalui gerakan kanan jari jemari. Ada kerjasama yang erat antara pikiran dan bahasa tanda atau bahasa simbol. Bahasa adalah representasi dari pikiran. Apa yang diungkapkan seseorang melalui ujarannya tidak lain dari hasil proses berpikir, terlepas dari kebenaran dan kesalahan hasil dari pikiran tersebut. Dengan demikian bahwa manusia untuk berpikir muncul lebih awal ditinjau dari aspek evolusi dan berlangsung belakangan dari aspek bahasa. 2. Ahli psikolinguistik yakni Sapir dan Ward mengatakan bahwa tidak ada dua bahasa yang memiliki kesamaan untuk dipertimbangkan sebagai realitas sosial yang sama. Sapir dan Ward menguraikan dua hipotesis mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. A. Hipotesis pertama adalah linguistik relativity hipotesis yang menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif dan bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. B. Hipotesis kedua adalah linguistik determinis yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu dan mempercepat serta menalar dunia perspektual. Yang ketiga, pendekatan komunikatif adalah suatu panduan atau anutan yang di dalamnya terdapat metode atau cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar bahasa asing berdasarkan fungsi komunikasi yang bertujuan agar peserta didik tuntas dalam pembelajaran bahasa yang dalam hal ini lebih mengacu kepada keterampilan berbicara. Setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut dengan alat pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, kemampuan bahasa bersifat kreatif dan lebih ditentukan oleh faktor internal. Oleh karena itu, relevansi dan efektivitas kegiatan kebiasaan dengan model latihan stimulus response enforcement dan yang dipersoalkan. Yang keempat, proses penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa asing di beberapa sekolah yang lebih menekankan pada suatu pembiasaan yang akan mengarahkan siswa agar terbiasa dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa asing, sehingga para siswa dan siswi akan dengan cepat dapat berkomunikasi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sudah terbiasa mereka ucapkan. Ada beberapa teknik pengajaran berbicara, diantaranya wawancara, pidato tanpa teks, pidato dengan teks, debat, dan menjadi pembawa acara. Yang kelima, judulnya Studi Gender dalam Bahasa Arab.
yang ditulis oleh Umi Kalsum dan Liani Sari. Penulis menyimpulkan bahwa kategori terbuka atau fenotipik dan kategori terselubung atau kriptotipik seperti yang diklaim oleh Ward terbukti pada nomina dalam bahasa Arab. Untuk kategori terbuka secara kasat mata pada penanda muannas berupa tak marbuto menjadi hal yang paling mudah bagi para pemula yang hendak mempelajari bahasa Arab dalam mengenali apakah kata tersebut masuk dalam kategori muzakkar ataukah muannas. Muzakkar atau maskulin ataukah muannas atau feminim adalah penanda muannas berupa huruf dibaca tak marbuto atau alif maksurah dan dibaca alif mamdudah. Untuk simbol tak marbuto terdapat 2 titik di atas. Bisa jadi gagasan atau ide yang mempersepsikan kualitas feminitas perempuan sebagai lambang kemasuhan, kelembutan, kesuburan dan lain sebagainya, ditunjukkan dengan titik 2 seperti yang dimiliki oleh mamalia. Kemudian dari ketiga penanda muannas pada nomina dan bentuk dan nomina yang tidak bertanda muannas pun dapat dipersepsikan sebagai muannas dalam bahasa Arab. Kami menemukan bahwa hipotesis Sapir-Whorf mempersoalkan pengaruh bahasa terhadap pikiran dan persepsi. Implikasi dari hipotesis ini adalah bahwa penutur dari bahasa berbeda akan berpikir dan menerima realitas dengan cara yang berbeda, karena sebuah bahasa menentukan pandangan dunianya sendiri, termasuk 3 penanda muannas sebagai fenotipik kategori gender pada nomina dan persepsi penutur pada nomina bahasa Arab, yang kriptotipik pada nomina yang memenuhi kategori sebagai nomina sami yang didengarkan dari penutur tanpa ada alasan menjadi muannas. Benda-benda yang berpasangan yang tak dapat dihitung, benda tinggal atau yang tidak terlihat, bentuk jamak dari seluruh benda, namun daerah dan negara, nama bagian tubuh dan jamak taksir atau bentuk jamak. Lalu muannas melalui hipotesis bahasa Sapir-Whorf kami melihat realita budaya secara perseptual dan konseptual, tidak seperti bahasa Inggris yang memiliki maskulin, feminim, common dan netral dalam kata bendanya. Ataukah bahasa Indonesia yang memiliki maskulin, feminim dan netral dalam bahasa Arab memiliki hanya gender dalam nominanya, maskulin dan feminim. Semua nomina adalah muzakkar kecuali ia memiliki penanda muannas, baik secara fenotipik maupun kriptotipik. Tidak ada ruang untuk kelamin netral atau kelamin modifikasi lainnya. Untuk itu kami makin memahami mengapa agama dan umat Islam yang mana bahasa Arab menjadi latar belakang bahasa kitab sucinya begitu menjaga kutub maskulin dan kutub feminin tetap seimbang berada pada tempatnya, dan begitu tidak eksistensi kombinasi yang melakukan batasan gender. Bahasa dipandang sebagai cerminan masyarakat dan menarik untuk disajikan dalam artikel ini. Yang bagaimana bagaimana definisi dari isim muannas penanda alif maksurah dan alif mamdudah terjadi. Dalam proses pengumpulan data isim muannas, penulis menemukan ada intonasi secara fonologi akibat dari penambahan morfem pada isim dari fiil amar atau kata perintah. Lebih lanjut, penulis juga menemukan ada beberapa kesamaan persepsi kata benda kategori feminin pada bahasa lain di luar bahasa Arab. Untuk itu, kami dengan rendah hati merekomendasikan pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.